Salam God Lovers, mari pagi hari ini kita hampiri tata kudus Tuhan, biar setiap kita boleh diberikan kekuatan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita. Oh Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku haleluya.
Kau Allah yang menopang, Kau berikan kekuatan. Haleluya, kemuliaan bagimu Yesus. Terima kasih, Kau yang layak disembah. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, glory bagimu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Haleluya, Shalom God's lover yang disayangi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu saudaraku sekalian pada hari ini, dan doa saya biarlah kiranya berkat-berkat tanpa batas dilepaskan oleh Tuhan, sehingga setiap hari saudara bersukacita oleh karena firman-Nya. Dan kali ini Bapak Ibu saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang arti sebuah kesabaran. Itu menjadi topik kita kali ini. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dalam Mazmur pasal 86. Ayat yang ke-15 bunyinya begini saudara. Tetapi Engkau ya Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berarti saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajar bahwa Allah saudara adalah Allah yang sabar, Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, berlimpah kasih setianya. Wow, ini adalah merupakan panutan yang harus juga kita miliki saudara. Kenapa? Karena sabar itu adalah salah satu sifat Tuhan. Atau sabar ini adalah sifat yang mulia yang harusnya setiap manusia memilikinya. Selama saudara manusia miliki kesabaran, saya juga harus memiliki kesabaran. Karena kadangkala saudara dalam menjalani hidup banyak yang tidak sabar. Banyak yang temperamental, gampang marah saudara. Maka untuk menjadi sabar tidak seperti membalik telapak tangan, tidak semudah itu. Kalau hanya sekedar membalik telapak tangan, saudara mudah. Tetapi kesabaran itu butuh proses. Butuh juga yang namanya kerelaan. Karena kesabaran adalah hasil kesadaran diri, saudara, kesadaran hati, dan perjuangan dalam proses hidup yang panjang ini. Jadi terus menerus saudara. Karena sabar itu juga berarti suatu usaha yang keras untuk meredam gejolak amarah. Wah, itu tidak gampang saudara. Saudara mau marah tapi ditahan itu juga menyakitkan. Tetapi mau tidak mau itu adalah sebuah perintah saudara. Kalau itu adalah sebuah perintah maka saudara dan saya harus menjalaninya. Nah lagi yuk saya baca dalam Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Lagi diulang saudara, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Maka kalau Tuhan mengajar tentang kesabaran, maka saudara dan saya harus meneladaninya. Kenapa? Satu, karena kesabaran itu adalah sifat Allah. Kalau kesabaran itu adalah sifat Allah, maka saudara juga harus tunduk pada pengaturannya Tuhan. Masuk dalam prosesnya Tuhan untuk menjadi orang yang sabar. Yang kedua saudara, kenapa saudara dan saya harus memiliki kesabaran? Karena kesabaran itu menghasilkan buah hidup yang matang.
Kalau di dalam Yakobus pasal 1 ayat keempat dikatakan demikian, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Coba tuh saudara. Jadi kalau dalam proses berjalan, maka senjata yang harus kita punya adalah ketekunan, saudara. Karena ketekunan itu akan menghindarkan kita dari dilema, dari sengsara hidup yang sering kali kita buat sendiri, saudara. Dan akhirnya kita sendiri yang jadi susah. Kita sendiri jadi korban diri kita sendiri. Wah, hidup jadi tidak nyaman, saudara. Hidup jadi tidak mengenakan. Karena apa, saudara? Karena kedewasaan rohani itu yang harus kita bangun dalam diri kita. Baik menyangkut masalah emosi jiwa kita, itu yang harus kita redam. Karena ini juga berkait dengan yang namanya kestabilan jiwa kita. Kalau kita masuk dalam proses, maka proses itu masuk dalam pembentukan kerendahan hati juga. Dan kemudian proses itu akan memunculkan sebuah sikap yang mulia sebagai pelajaran yang Tuhan berikan buat kita. Maka saudara dan saya kalau masuk dalam proses ya harus mematuhinya. Kenapa, saudara? Karena kesabaran itu membuat kita tidak gampang terprovokasi oleh keadaan. Kalau menghadapi persoalan tidak mudah putus asa. Kalau menghadapi pergumulan hidup tidak mudah menyerah. Sehingga kita mampu menahan diri kita, menahan emosi kita. Jadi pelajaran rohani yang begitu mulia itu menjadi milik kita. Dan itu menjadi kekaguman buat kita. Karena apa, saudara? Tatkala engkau mengalami satu situasi misalnya, engkau diolok-olok, direndahkan, dan engkau terima itu, dan saudara hanya bicara Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni. Walaupun mungkin sakit karena engkau menahan gejolak jiwa marah tadi, saudara. Sampai orang kagum. Biasanya kamu nggak begitu modelnya. Kamu gampang tersinggung. Terus kemudian ketika dengar omongan yang tidak mengenakan, temperamental kamu langsung muncul gitu. Kata kalimat kamu itu malah keluar. Kata-kata cacian, makian itu, waduh, kayaknya hendak putus-putus mengalir dari mulutmu. Tetapi sekarang kok kamu diam aja, malah doain orang itu. Ini perubahan apa yang terjadi atasmu? Engkau hanya bisa tersenyum, saudara. Engkau kagum karena engkau bisa berkata dalam hatimu, kenapa saya bisa sabar seperti ini ya? Nah, ini yang menarik buat saudara dan saya. Jadilah orang sabar karena kesabaran itu indah di mata Tuhan. Sukses buat saudara, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa biar sikap dewasa kami menjadi sempurna dalam setiap hidup kami. Jadikan kami orang sabar dalam menghadapi situasi yang pelik sekalipun. Menghadapi keluarga kami, menghadapi pekerjaan kami, menghadapi tugas-tugas kami, bahkan dalam pelayanan kami. Dan biarlah Tuhan mengizinkan kami untuk masuk dalam proses menjadi orang yang sabar. Bentuk kami ya Tuhan, sehingga kesabaran itu adalah hasil indah dari sebuah proses yang Tuhan izinkan buat kami. Dan kami doa agar supaya kami semua yang ada dalam program ini menjadi orang-orang yang sabar, karena kesabaran itu indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dan seluruh pemirsa dan seluruh pendengar yang mendengarkan program kami dan menyaksikan program kami ini terus ada dalam berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. God's lover yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kami berharap biarlah kiranya link YouTube renungan ini dapat dibagikan kepada saudara kita, kerabat kita, handetolan kita, bahkan teman-teman kita. Sehingga apa yang kita terima yang menjadi berkat buat kita, mereka juga menerimanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.